Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Ya, hari ini kita mau belajar tentang tata surya. Ibu udah nyiapkan ini semuanya biar kalian juga memudahkan untuk kita belajar. Karena namanya tata surya itu kan jauh sekali gitu ya, nggak kebayang bagaimana sebenarnya gitu ya. Apalagi sekarang ini sudah canggih, banyak aplikasi atau sarana untuk kita belajar ya. Nah, kalian bawa ini kan? Bawa. Ya, hari ini kita belajar tema 9. Tema 9. Tapi sebelum kita memulai belajar, yuk sama-sama kita berdoa. Tapi sebelum berdoa nih, hadir semua nggak ya? Ya, kelompok 1, 2, kelompok 1 pada hadir teman-temannya? Nah, hadir. Ada tuh yang nggak masuk siapa? Tidak. Kenapa katanya? Bolos. Oh, boleh bolos ya. Apalagi kelas 6 harus semangat. Kayaknya kelompok 1 aja yang nggak hadir ya. Siapa lagi? Ada? Hadir semua? Penuh semua ini? Alhamdulillah. Yang berhalangan atau lagi sakit, semoga lekas sembuh ya. Untuk yang hadir di sini, semangat kita belajar. Yuk, semoga kita dimudahkan untuk belajar hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Siap duduk klasik. Berdoa dimulai. Terima kasih. Nah, hari ini semuanya siap dengan bukunya tema 9. Tema 9 ini menceritakan tentang kita menjelajah angkasa. Di angkasa itu ada apa saja ya? Ada planet-planet. Terus ada apa lagi? Ada bintang-bintang. Iya. Adakah kalian bisa melihat bagaimana cakrawala itu luas sekali? Ya, sampai akhirnya kalian bisa melihat nggak? Ada batasnya nggak sih angkasa kita ini? Begitu luasnya. Ya. Nah, ada nggak sih kepikiran? Bisa nggak sih kita nyampe ke angkasa luar? Bisa. Ada, bisa. Namanya apa yang menjelajah angkasa luar? Astronot. Adakah di sini yang punya cita-cita menjadi astronot? Ada. Kenapa? Padahal harusnya kita itu apa? Sampailah cita-cita setinggi langit, ya. Harus tinggi karena namanya kita berdoa jangan kepala, ya. Setinggi langit. Harus yang lebih dari orang tua kita, ya. Harusnya begitu. Kalau orang tuanya yang tidak sarjana, kalian harus sarjana, kan? Kalau misalnya kalian di sini cita-citanya apa? Pasti bermacam-macam ya. Ada yang jadi polisi, mau jadi tentara. Siapa coba? Coba jadi polisi. Coba, ini nggak ada. Yang jadi guru ada. Ya, alhamdulillah ada temennya itu ya. Yang jadi dokter, ya, mana, ya.
pagi hari bersinar, berjemur di pagi hari ya. Kalau malam ada apa kita melihat di angkasa? Ada bulan. Terus ada apa lagi? Ada bintang. Nah, bintang itu ada cahaya juga sih. Oh iya, dia punya cahaya sendiri atau dari mana? Cahaya sendiri. Sendiri, gitu kan? Hah? Ayo, dari manakah itu? Kita belajar ya di sini ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran berikutnya, supaya semangat dan kita cinta kepada negara kita berdoa, bukan berdoa, tadi sudah. Kita nyanyi dulu ya, tapi semangatnya berdiri biar kelihatan nyanyinya semangat. Yuk, berdiri, berdiri. Baik ya. generasi penerus bangsa yang hebat, yang pintar. Kalau kita pintar kan jadinya nggak bisa dibodohin orang lain, apalagi sama penjajah ya. Karena anak-anak bangsanya pintar-pintar, keren-keren, menguasai IT, ya kan, menguasai teknologi. Jadi semua menjadi kepala-kepalanya itu, pemimpin-pemimpinnya itu pada pintar-pintar. Jangan orang luar negeri yang menguasai negara kita ya. Harusnya anak bangsa. Mau nih jadi kepala rumah sakit, jadi kepalanya Pertamina, gitu kan? Jadi kepalanya itu apa tuh yang kereta api, ya atau DLAD, gitu kan? Nah jadi kepala-kepalanya itu harusnya anak negeri. Jangan kita itu di negeri sendiri, tapi bos kita orang asing. Ya, banyaknya orang mana? Ada orang-orang asing yang datang ke kita. Terus yang kitanya jadi apanya dong? Jadi karyawan. Jangan seperti itu. Tapi kita yang menjadi pemimpinnya. Siap? Belajar yang giat.
2. Ya, kita akan belajar tentang tata surya. Sebelum kita beranjak, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran untuk mengenal tata surya itu apa tujuannya. Nah, yang pertama, nanti Ibu kasih video dan ada teks bacaan, jadi kalian mampu mengidentifikasi sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Karena kan planet itu sifatnya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda. Jadi setiap planet memiliki ciri khas tertentu, ya. Nah, berikutnya melalui video dan teks bacaan dan gambar, siswa mampu menganalisis sistem tata surya dan karakteristiknya. Yang ketiga, melalui diskusi, kalian mampu membuat sistem tata surya. Jadi setelah melihat video, setelah melihat ciri-cirinya dan perbedaannya, nanti kita bikin miniatur tata surya, ya. Yang berikutnya, dengan diskusi dengan temannya, kalian harus selesai menyelesaikan proyek sistem tata surya itu. Insya Allah bisa, ya. Bisa nggak? Bisa. Pokoknya perhatikan apa yang Ibu sampaikan. Oke, ya. Coba dibaca dulu dalam hati halaman. Kalian literasi dulu, ya. Sambil Ibu mau ngecas ini laptop Ibu. Baterainya mau habis. Ya, dibuka halaman 86. 86. Bentar, ya. Kita lanjut. Nah, ini bagaimana mempelajari sistem tata surya. Jadi orang-orang zaman dulu itu sangat ingin tahu sekali, ya, besar sekali keingintahuannya, sampai dia berpikir bagaimana bisa sampai ke tata surya, ya. Membuat istilahnya kendaraannya gimana caranya bisa terbang, bisa melesat ke atas awan. Bayangkan itu, ya, beribu-ribu tahun silam. Nah, itu bagaimana bisa ke sana? Nah, ternyata setelah Kamu sedang berdiri di anjungan pesawat antariksa super canggih. Misimu kali ini terbang ke tempat yang belum terjamah di ruang angkasa. Kamu melewati nebula cantik, pulsar yang berputar-putar, dan sampai di lubang hitam. Beberapa saat lagi, kamu akan sampai di suatu planet. Kehidupan di dalamnya akan lain dari biasanya. Iya, Ibu percepat, ya, Nak. Kamu bisa menyaksikan sendiri serangga sebesar gajah, dan mungkin bisa ngobrol bareng juga. Hal seperti ini bisa saja terjadi di masa depan. Tapi sekarang, fokus kita ke penjelajahan ruang angkasa. Manusia pertama kali terbang pada tahun 1783 saat ahli teknik asal Prancis merakit balon udara pertama di dunia. Tapi, balon udara ini cuma bisa terbang sampai sepertiganya tinggi Liberty. Pada tahun 1903, Wright bersaudara menerbangkan pesawat bertenaga pertama. Sejak saat itu, manusia terbang semakin tinggi. Dan sekarang ini, pesawat modern bisa mencapai ketinggian 13 km atau 34 kali tinggi Empire State Building. Pada tahun 1931, manusia akhirnya bisa terbang ke stratosfer. Ahli fisika asal Swiss dan asistennya menggunakan balon udara untuk mencapai rekor ketinggian 16 km di atas permukaan bumi. Mereka lah orang pertama di dunia yang telah mengamati lengkungan cakrawala bumi. 30 tahun kemudian, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang terbang ke ruang angkasa. Dia melesat dari bumi dan mencapai orbit bumi rendah 10 menit kemudian. Ketinggian maksimum pesawat antariksa Gagarin kurang lebih 327 km. Sejauh jarak Los Angeles ke Las Vegas. Kosmonot pertama ini melewati sisi gelap bumi menuju Amerika dan mendarat lagi 108 menit kemudian.
Jarak 402 km ke ruang angkasa memang nggak seberapa di zaman now. Pada ketinggian ini, stasiun luar angkasa internasional mengorbit bumi. Astronot dari seluruh dunia selalu ada di sana. Pada tahun 1969, Apollo 11 mengantongi rekor baru dalam penerbangan terjauh ke ruang angkasa. Awaknya terbang sekitar 384.000 km menuju bulan, lalu berhasil mendarat di permukaannya. Misinya menetap di permukaan satelit ini selama kira-kira 21 jam. Lalu para awak berhasil pulang. 1 tahun kemudian, rekor jarak ini dipecahkan oleh misi Apollo 13. Apollo 13 mengitari bulan, lalu kembali ke bumi. Di lokasi terjauhnya, mereka terpisah lebih dari 400.000 km dari bumi. Jarak segitu kurang lebih setara dengan 11 kali keliling bumi. Inilah jarak terjauh yang dicapai manusia saat menjelajahi ruang angkasa pada saat itu. Meski begitu, para ilmuwan berambisi mengalahkan rekor ini dengan terbang ke Mars. Beberapa tahun sekali, Bumi dan Mars saling sejajar, sehingga jaraknya akan sejauh 55 juta kilometer. Kalau ada jalan tol penghubung dari Bumi ke Mars, kamu bisa pergi ke Mars dengan naik mobil selama kurang lebih. Itulah gambarannya bagaimana orang-orang di zaman dulu itu ya berusaha untuk sampai ke ruang angkasa. Dan yang katanya ada Yuri Gagarin adalah seorang astronot yang berasal dari Rusia yang pertama kali mendarat di bulan, ya, di angkasa. Dan kalau di Indonesia ada yang tahu? Nah, ada namanya Dr. Pratiwi Sudarmono, ya. Nah, itu adalah seorang wanita Indonesia yang pertama lolos seleksi NASA untuk menjelajahi angkasa luar. Nah, begitu ceritanya. Jadi, begitu luasnya, begitu jauhnya angkasa itu. Jadi, bagi kita sebagai seorang muslim, perenungannya apa? Ternyata Allah itu maha apa? Maha besar, maha kuasa. Ya, kita apa? Hanya seorang hamba, bagaikan buih di lautan, bagaikan debu. Ya, jadi jangan kita itu sombong, apalagi kita mengabaikan perintah Allah. Ya, karena apa coba? Kita nggak ada apa-apanya. Ya, dan bahkan kalau melihat angkasa luar di sana, Masya Allah, kok bisa ya? Mereka itu tidak bertabrakan. Kenapa tidak bertabrakan? Ya, kenapa? Ayo, karena ada porosnya. Ya, ada porosnya. Berputar pada porosnya. Jadi, kita mengenal tata surya, karakteristik planet-planet. Di sini ada juga sih gambarnya, tapi lanjut ya. Lanjut. Yang pertama matahari. Jadi matahari adalah pusatnya. Ada lingkaran cahaya berisi gas panas yang disebut corona. Wah, itu bukan virus ya kalau di sini. Nah, kalau kemarin kita ada corona katanya ya. Tapi di sini katanya ada lingkaran cahaya berisi gas panas yang disebut corona. Ini disebut juga bintang raksasa karena sangat panas seperti bola pijat. Suhunya panas sekali. Makanya kita juga harus hati-hati. Jangan sering-sering langsung kena sinar matahari. Karena bisa ada juga yang kulitnya sensitif jadi kanker kulit. Ya, makanya kalau ke laut biasanya suka pakai sunblock ya. Karena biar tidak terbakar kulitnya. Lanjut. Berikutnya Merkurius. Itu planet terdekat dengan matahari dan dapat terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikannya dapat melesat cepat mengelilingi matahari. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Kok bisa ya 30 hari di bumi? Iya, karena kan dia memutarnya namanya matahari kan besar sekali, ya. Jadinya Merkurius mengelilingi matahari 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi.
karena dia dekat dari matahari, ya kan? Jadi dia lebih cepat, gitu kan? Lanjut, ada Venus. Planet terdekat dengan bumi. Keunikannya Venus itu indah sekali kalau kita melihatnya. Jadi ada pantulan cahaya, dan cahayanya itu dari matahari, dan planet paling terang. Nah, rotasinya dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet lain. Seperti itu. Lanjut ya. Ada bumi. Nah, inilah yang spesial di bumi, apa coba? Spesial di bumi. Karena ada makhluk hidupnya. Ya, ada oksigen. Kalau di tempat-tempat planet lain tidak bisa. Karena pasti kalau ke sana itu ya tidak bisa bersahabat dengan makhluk hidup. Ya, karena panas, karena tidak ada air, tidak ada oksigen. Nah, makanya bersyukur sekali begitu indahnya bumi ini, maka selamatkan bumi kita. Dengan apa? Ayo, dengan apa? Minimalnya membuang sampah pada tempatnya dan memperkecil menggunakan plastik. Karena apa? Plastik itu sangat susah untuk diuraikan, ya. Nah, kalau kalian banyak menggunakan plastik itu sebenarnya sangat berbahaya. Harusnya kita pun sekarang kalau ke minimarket, Alfamart itu biasanya pakai apa? Ya, jadi kita pakainya tas yang dari kain, gitu ya. Supaya nanti kita bisa pakai lagi gitu. Jangan plastik yang baru lagi, beli plastik yang baru lagi. Itu kebanyakan plastik susah diurainya, ya. Itu pencemaran. Maka cintailah bumi kita. Dan juga kita harus sayang sama tanaman. Siapa di rumahnya suka nanam-nanam? Ibunya. Nah, ada. Nah, itu dia menyelamatkan bumi kita. Karena dengan kita banyak menanam tanaman, berarti kita juga apa? Menjaga kebersihan oksigen, ya. Nah itu, dan dengan adanya tanaman, udara kita itu menjadi segar, bersih dari polusi, ya. Lanjut. Di sini ada Mars. Mars itu dijuluki planet merah. Kenapa? Karena katanya keunikannya dari Mars itu memiliki kutub yang diselimuti es. Yang namanya es itu bisa berarti seperti apa ya? Bisa batu ya. Nah iya, jadinya disebut planet merah. Berarti kalau ada es berarti di situ apa? Dingin apa panas? Dingin gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi sampai katanya sekitar 63 derajat Celcius di bawah 0 karena letak Mars yang jauh dari matahari. Itu bagaimana kalau manusia hidup di sana? Kedinginan. Beku, kedinginan. Nggak bisa, tanaman hidup-hidup semuanya juga akan mati. Ya pastinya kita nggak bisa seperti itu, ya. Berarti harus sayang sama bumi, cintai bumi kita, ya. Lanjut, ada Jupiter. Ini adalah planet terbesar, ya. Tapi di sini juga ada gasnya dan juga berbahaya bagi manusia. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Wah, serem ya kalau ada badai. Saking ada badainya gitu kencang sampai jadi kayak ada titik merahnya karena itu berputar mengelilingi planet itu, ya. Berbahaya kan buat manusia. Nah, lanjut. Ada Saturnus. Nah, kalau Saturnus ini ada cincinnya yang melingkari tubuhnya. Dan cincin itu apa? Oh, ternyata bebatuan, debu, es gitu ya, yang mengelilingi planet itu. Jadi gimana? Bisa nggak sih masuk kita ke situ? Serem ya? Karena kalau kita masuk ke planet itu dia udah ada yang mengelilinginya gitu. Jadi susah untuk masuk ke situ. Dan itu juga sangat berbahaya. Ada gas raksasa tuh di Jupiter ini, ada gas raksasa. Lanjut, ada Uranus. Kalau Uranus ini beda sendiri karena dia berputarnya miring dan berputarnya itu ada pada porosnya. Dan kenapa ini
warnanya biru? Coba. Iya, karena ada esnya dan ini terdingin di tata surya. Terdingin ya. Dan katanya saking dinginnya tuh. Warnanya cantik ya. Warnanya bagus. Lanjut, ada Neptunus. Ini juga sama nih. Ada gasnya juga. Semuanya hampir banyak gasnya dan yang paling utama lagi di sini ada badainya. Nah, selalu ada badai tapi kondisinya dingin. Lanjut. Selanjutnya kita itu ada tugas sebenarnya LKPD ya. Nah, untuk sampai ke tugas ini kan kalian udah punya kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Ibu nanti akan ngasih tugasnya dan kalian nanti sama-sama dengan teman-temannya menyusun planet-planet seperti ini ya. Dengan planet yang terdekat dulu, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nanti Ibu bagikan LKPD lembar kerja ya untuk kalian mengisi semua tugas-tugas Ibu. Nanti setelah itu kita sama-sama presentasi ke depan kalau udah menyusun seperti ini ya. Siap? Nanti perwakilan kelompok. Nanti penerapan teman-teman ini hasil karya kami. Nah begitu ya. Nanti kalian jelaskan warnanya, bagaimana jaraknya dan cirinya. Bisa? Bisa ya? Ya. Berapa menit kira-kira?
benda di angkasa yang bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya di semesta. Terus planet itu ada 8. Yang pertama apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Itu kesimpulannya ya. Oke, bagaimana tugasnya? Sudah? Jadi kalian itu mengerjakan nih, apa ini? Model tata surya ya, model tata surya. Jadi ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau kalian itu mengerjakannya 2 dimensi. Kalau yang itu apa namanya? Itu 3 dimensi ya, karena ada bola-bolanya seperti itu. Itu peristiwa apa itu di sana? Gerhana matahari dan bulan. Nah, sekarang kita 2 dimensi. Oke, lanjut. Ini adalah seperti ini. Tuh, contohnya seperti ini. Contoh-contohnya. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, itu. Sebelum terima kasih, Ibu pengen presentasi dulu nih. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Bagaimana hasil baca kelompoknya? Kelompok dua. Ya. Yuk. Maju yuk. Semua aja, semua yuk. Ayo, semuanya berdiri bareng-bareng. Ini kan hasil baca kalian. Semuanya ayo. Yang presentasinya di tengah ya. Ayo, ya, bisa maju 2 langkah ke depan. 1, 2, 1. Ya, oke. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang suaranya. Ayo, ya. 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 Planet tata surya. Ya. Pertama, matahari. Ya. Ya. Yang sebelah planetnya? Ya. Yang terbesar apa ya? Ya, berarti yang terjauh apa? Neptunus. Terus yang planet merah itu apa tadi yang katanya? Mars. Ya. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok saya dan teman saya. Ini ada tata surya dalam dimensi. Tata surya itu kumpulan planet yang menuju matahari. Pusat tata surya adalah matahari. Di dalam tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang terdekat dari matahari adalah Merkurius dan yang terjauh adalah Neptunus. Ya. Bagus tidak? Bagus. Tepuk tangan dong. Untuk kelompok-kelompok yang
Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Besar sekali ya. Dan kalian harus belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal untuk meraih cita-cita. Dan jangan lupa cita-cita kita harus tinggi lagi. Ya, semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Amin. Mungkin itu saja ya apa yang saya sampaikan.